Selamat berjumpa kembali dengan para rekan-rekan, baik itu dari kalangan akademisi, mahasiswa, pelajar, maupun para mereka yang memang bersentuhan langsung dengan aktivitas dalam berbagai topik-topik yang memang sangat menarik dalam berbagai bidang usaha, terutama yang berkaitan dengan bidang usaha kefarmasian. Dalam hal ini kita akan berbicara sedikit tentang strategi pemasaran farmasi. Adapun strategi pemasaran farmasi ini merupakan salah satu strategi tersendiri, mengingat produk-produk yang bersentuhan dengan produk-produk farmasi ini memiliki kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh produk-produk lain di luar produk-produk yang bersentuhan dengan dunia farmasi. Nah, oleh karena itu, dalam hal kita mempersiapkan sistem pemasaran untuk produk-produk farmasi, tentu kita membutuhkan sebuah strategi yang pas dan jitu dalam rangka memenangkan persaingan dalam kancah ceruk pasar yang memang diperebutkan oleh para pemain, mulai dari para pemain kecil, kemudian ada para pemain tingkat menengah, bahkan ada yang berskala besar. Oleh karenanya, jika kita ingin memenangkan persaingan dalam dunia farmasi, maka kita yang pertama haruslah mempersiapkan tim farmasi di apotek. Kenapa begitu? Karena apotek merupakan ujung tombak dari keberhasilan sebuah industri yang namanya industri farmasi. Apotek merupakan ujung dari panah yang memang langsung bersentuhan dengan konsumen. Oleh karenanya, dalam hal ini kita sebagai orang-orang, sebagai pribadi-pribadi, atau bahkan sebagai lembaga yang ingin memenangkan dalam kontes persaingan dari bisnis farmasi, tentu harus menyiapkan tim yang memang betul-betul mengenal sekaligus memahami setiap produk yang ada di apotek. Oleh karenanya, tim itu harus dipersiapkan dengan baik, mereka dibekali dengan pengetahuan yang cukup, terutama dengan produk-produk yang dijual di apotek tersebut. Jangan sampai tim yang ada di dalam apotek itu tidak menguasai dengan baik tentang produk-produk yang dijual di apoteknya. Mulai dari nama produknya, kemudian juga dengan ingredients-nya, kemudian dengan harganya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ini membutuhkan pribadi-pribadi atau karyawan yang memiliki kualitas kompetensi yang baik, sehingga mereka akan mengenali berbagai produk yang memang dipasarkan di apoteknya. Kemudian yang kedua, kita juga harus meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah kita menyiapkan timnya, maka yang kedua, agar pemasaran farmasi kita itu berhasil, yaitu menyiapkan berbagai keperluan yang ditujukan guna meningkatkan pelayanan kepada konsumen kita. Ini tentu tidak mudah dan juga ini memerlukan pelatihan-pelatihan, memerlukan sebuah treatment khusus bagi karyawan kita, agar karyawan kita itu memahami dengan betul tidak hanya tentang produk knowledge dari produk-produk farmasi yang ada di apotek, namun juga mereka harus dipahamkan dengan baik sekaligus benar tentang apa itu pemasaran dan juga komunikasi.
Mengapa pemasaran perlu dilatih? Karena memang yang namanya pemasaran itu merupakan seni tersendiri. Tidak semua orang sanggup menjadi pemasar yang baik. Oleh karenanya diperlukan waktu yang cukup berjenjang untuk mencetak karyawan kita agar tidak hanya menguasai produknya, tetapi juga paham bagaimana dia menghandle konsumen. Baik itu konsumen yang telah loyal kepada apotek kita, atau juga bisa menggait konsumen baru agar mereka yang memiliki potensi untuk berbelanja produk-produk farmasi dapat melakukan transaksinya di gerai kita atau di apotek kita. Nah, di samping melatih mereka tentang berbagai hal yang berkaitan dengan product knowledge, juga yang namanya pemasaran itu tidak bisa lepas dari apa yang namanya kemampuan seseorang dalam mempraktekkan komunikasi. Nampaknya ini sederhana, namun ini perlu untuk terus diperhatikan karena pemasaran tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya komunikasi. Oleh karenanya memang semua orang bisa berkomunikasi, namun tidak semua orang bisa menjalankan, bisa mempraktekkan teknik-teknik komunikasi yang baik sekaligus benar yang mengandung unsur-unsur dari dunia pemasaran. Kemudian yang ketiga, strategi yang bisa kita terapkan adalah kita harus menetapkan target. Karena kita berbicara tentang pemasaran, maka logikanya adalah bahwa jika kita masuk dalam sistem pemasaran, maka tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya target. Oleh karenanya dalam berbagai industri atau dalam berbagai dunia usaha ada yang namanya metode SMART, yang dimana di dalamnya itu mengandung unsur-unsur. Yang pertama itu adalah huruf S, di mana ini disebut dengan spesifik. Artinya bahwa produk-produk farmasi itu merupakan produk-produk yang memang spesifik, tidak bisa dijual di sembarang tempat dan juga harus mengikuti berbagai aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Oleh karenanya dengan teknik-teknik ini maka diharapkan apotek kita akan menjadi apotek yang unggul dibandingkan dengan penyedia-penyedia produk farmasi yang lain. Setelah ada huruf S atau spesifik tadi, ada huruf M yaitu measurable atau yang sifatnya terukur. Ini juga penting sekali agar target-target yang kita tetapkan ini menjadi realistis. Artinya masih dalam jangkauan untuk ketercapaian target. Bahkan masih memungkinkan, masih ada ruang dan waktu untuk melampaui dari target yang telah ditetapkan. Setelah huruf S, M, kemudian ada huruf A yaitu achievable, yaitu dapat dicapai. Artinya target yang telah kita tetapkan tersebut harus memperhitungkan berbagai kemampuan, terutama dari sumber daya yang dimiliki. Mengingat tanpa sumber daya yang cukup teramat sulit bagi kita, bagi lembaga untuk mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah ada huruf A, ada huruf R, yaitu realistik atau realistis. Jadi apa-apa yang ditargetkan itu masih dalam koridor-koridor yang mampu untuk diraih. Kemudian ada huruf T yaitu timely,
memuat tentang berbagai batasan-batasan yang menyangkut waktu. Ini tentu menjadi tantangan bagi setiap pengusaha, baik itu pengusaha mikro, kecil maupun besar, tidak terkecuali para pengusaha, para entrepreneur yang bergerak dalam dunia perdagangan produk-produk farmasi. Oleh karenanya dengan metode SMART tadi dapat dijadikan acuan bagi kita untuk dapat menjadikan toko kita, menjadikan gerai kita, menjadikan apotek kita menjadi apotek yang menjadi referensi konsumen di sekitar kita. Kemudian strategi yang keempat adalah kita harus menonjolkan produk kita. Artinya bahwa kita harus memberikan pelatihan bagi karyawan kita dalam memberikan pelayanan prima. Artinya apa? Bahwa karyawan kita itu harus mampu memberikan pelayanan, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada konsumen atas produk-produk yang kita pajang, kita jual, kita tawarkan kepada konsumen kita. Itu tadi ada beberapa strategi tentang pemasaran dalam dunia farmasi. Terus kita lanjut tentang kunci memenangkan persaingan. Tentu wajar bagi setiap pemilik usaha ingin sekali memenangkan persaingan, mengingat saat ini dan di masa depan tingkat persaingan akan semakin tajam. Oleh karenanya diperlukan berbagai trik, berbagai kiat, berbagai tips agar kita dapat memenangkan persaingan tersebut. Adapun beberapa kunci yang harus kita pegang jika kita ingin memenangkan persaingan. Yang pertama adalah kita seharusnya membuat sistem yang kuat. Artinya dengan sistem yang kuat, maka organisasi yang kita jalankan, yang dalam hal ini kebanyakan adalah apotek, masing-masing pihak memiliki rasa tanggung jawab yang betul-betul sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi dari masing-masing personil atau masing-masing bidang. Oleh karena itu kita harus memilih sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia dalam bidang farmasi yang dapat mengatur sebuah sistem serta pelayanan terbaik. Karena ini tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun bagi yang ingin menjadi pemenang dalam persaingan antar apotek. Kemudian yang kedua, kita harus mencari data. Nah, ini penting sekali karena data merupakan objek dan subjek sekaligus bagi kita para pelaku usaha. Data yang perlu dimiliki oleh kita itu adalah sales, kemudian ada saluran pemasaran, kemudian ada riset pemasaran, juga ada pemasok dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana data-data itu kita dapatkan sehingga data-data itu merupakan data-data yang valid sehingga akan mampu menunjang pengambilan keputusan tentang berbagai hal. Salah satu kebijakan atau keputusan itu tentu bernuansa yang berhubungan dengan pemasaran atas produk-produk yang kita tawarkan ke tengah-tengah masyarakat. Nah, setelah ada kita tadi melihat tentang bagaimana kunci-kunci dalam memenangkan persaingan, yang pertama tadi adalah kita harus membuat sistem yang kuat, yang kedua kita harus memiliki sistem data yang valid, dan yang ketiga jangan lupa kita harus juga melakukan tindakan-tindakan evaluasi.
Ini penting sekali mengingat jalannya sebuah organisasi tentu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Nah, bukan tidak mungkin dalam pelaksanaan rencana itu ada sesuatu yang mungkin belum tercapai. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan evaluasi. Apakah itu yang betul-betul dilakukan sudah sesuai dengan SOP atau belum? Bisa juga evaluasi itu dapat memuat berbagai hal tentang data yang harus bersifat valid. Kemudian bagaimana menginterpretasikan data tersebut. Kemudian juga kita harus mengevaluasi bagaimana tingkat kepercayaan konsumen atas proyek-proyek yang kita tawarkan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dunia farmasi. Kemudian ada beberapa strategi yang dalam kompetisi itu perlu kita pahami, yaitu bahwa ada beberapa strategi yang bisa dipraktekkan oleh kita semua dalam industri farmasi terutama. Yang pertama adalah strategi pemimpin pasar, di mana dalam strategi ini ada beberapa pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencari cara atau pola atau mekanisme untuk meningkatkan pasar permintaan. Oleh karenanya perlu sekiranya dibentuk tim pemasaran yang kuat sekaligus solid. Karena dengan permintaan yang ada kita dituntut untuk terus menguasai pasar jika kita ingin menjadi pemenang dalam kompetisi yang memang semakin kompetitif. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempertahankan pasar yang telah kita miliki. Jangan sampai konsumen yang telah beberapa kali atau mungkin malah beberapa tahun loyal kepada pembelian-pembelian yang dilakukan di tempat kita itu direnggut atau direbut atau berpindah ke tempat-tempat yang menyediakan berbagai produk farmasi di luar kita. Ini tentu menjadi pekerjaan yang maha berat mengingat saat ini konsumen begitu sensitifnya, terutama dengan sensitivitas yang berkaitan dengan harga dan pelayanan. Oleh karenanya dalam hal ini kita perlu untuk mengupayakan semaksimal mungkin tentu dengan berbagai cara agar konsumen kita itu masih dapat di-keep untuk terus menjadi loyalis di toko atau di apotek kita. Kemudian yang ketiga itu juga kita harus meningkatkan pembagian pasar walaupun tingkat pasar itu berjalan mungkin sangat dinamis. Setelah kita mengenal strategi pertama yaitu strategi tentang pemimpin pasar, ada strategi kedua yaitu strategi penantang. Ini biasanya kita harus mendefinisikan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. Apakah kita siap untuk memasuki pasar yang memang sangat karakteristiknya itu berbeda? Atau kita tidak siap untuk menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan transaksional tentang industri yang memproduksi produk-produk farmasi. Kemudian dalam strategi penantang ini kita juga harus memilih pola tertentu untuk mengalahkan kompetitor kita. Tentu dalam hal ini kita harus terus berupaya untuk melakukan berbagai hal untuk menjadi kampiun tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar etika dalam berbisnis. Tentu etika ini menjadi sangatlah penting karena dengan etika bisnis yang baik kita bisa menjaganya, dapat pula meningkatkan kapasitas sekaligus kepercayaan konsumen kepada kita. Kemudian strategi yang terakhir yang bisa dijalankan yaitu strategi pengikut, di mana kita ini masih new entry biasanya.
terutama bagi apotek-apotek yang masih baru, kita harus berani, memang tidak ada kata lain, salah satunya kita harus berani bermain dengan harga. Terutama harga itu harus disesuaikan dengan menurunkan biaya-biaya yang masih memungkinkan untuk kita minimalisasi. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mempertahankan kualitas pelayanan. Jangan lupa dalam bisnis apapun yang namanya pelayanan itu menjadi kunci pokok. Jika kita ingin mendapatkan pelanggan baru, jika kita ingin mempertahankan pelanggan yang telah ada, dan jika kita ingin menciptakan pelanggan-pelanggan yang berada dalam taraf loyal kepada lembaga kita sebagai penyedia berbagai produk-produk farmasi. Oleh karenanya dalam persaingan produk-produk farmasi ini masih terbuka sangat lebar, maka tidak ada salahnya jika sebagian dari kita bertarung atau terjun untuk turut serta dalam memperebutkan ceruk pasar yang memang masih sangat terbuka. Mudah-mudahan penjelasan singkat kita tentang strategi pemasaran produk-produk farmasi ini dapat menjadi pilar-pilar kita sebagai acuan-acuan kita yang mungkin hanya sederhana, namun bisa diaplikasikan dalam dunia usaha maupun dunia bisnis yang sesungguhnya. Jangan lupa setelah melihat tayangan ini silahkan Anda tombol di layar Anda tombol like, kemudian Anda komentari, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.